Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Oke kawan-kawan, kita sekarang akan sharing sedikit terkait dengan masalah. Jadi memang setiap orang punya masalah, dan pasti masalah akan selalu ada selama kita hidup. Kenapa? Karena hidup perlu penaikan level, perlu penaikan kemampuan, perlu kemampuan untuk berbuat lebih bijaksana menyikapi segala sesuatu. Cuman kadang masalah itu harusnya bisa ada, bisa enggak. Jadi masalah harusnya perlu, harusnya enggak, seperti itu. Jadi enggak harus bermasalah terus, karena ketika kita hanya ada masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, berarti kita termasuk orang-orang yang bermasalah, seperti itu. Nah kawan-kawan, kalau kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita kebingungan nih, bingung kita mau gimana gitu kan, kita mau caranya gimana nih ngatasinya, seperti itu. Nah cuman sebelumnya kita mungkin perlu ya menentukan semacam KPI lah, kalau misalkan orang bilang tuh ya. Jadi ini masalah harus selesai, tapi selesai apa gitu, jadi clear. Jadi masalah yang kita selesaikan tuh sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan sampai masalah itu kita anggap selesai padahal belum selesai, atau sebaliknya masalahnya kita anggap belum selesai padahal sudah selesai, seperti itu. Nah contoh misalkan gini kawan-kawan, dari kantor ke rumah ya, atau dari rumah ke kantor lah, kalau pagi hari sering mengalami ban bocor misalkan. Kenapa ya kok bannya ini bocor terus nih setiap dari rumah ke kantor? Nah kalau kawan-kawan berpikir simpel, pasti mikirnya tambal aja gitu kan. Nah setelah tambal beres, besoknya bocor lagi, tambal beres bocor lagi. Akhirnya kawan-kawan harus berkali-kali menambal ban tersebut. Nambal ban adalah solusi daripada masalah, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena masalah bocor ban selalu terjadi setiap hari, seperti itu kawan-kawan. Nah kalau kawan-kawan pengen membuat misalkan sebuah, oke deh aku pengen, kenapa ya kok bisa bocor tiap hari, akan beda langkah yang dilakukan. Pasti kawan-kawan akan menelusuri dari rumah ke kantor atau kantor ke rumah, kira-kira daerah mana ya yang sering mengalami bocor, atau kemungkinan di mana nih ban saya bocornya, seperti itu. Nah setelah ditelusuri oleh kawan-kawan, mungkin kawan-kawan akan menemukan dugaan, di sini banyak pakunya, seperti itu kan. Nah sehingga akan ada sedikit nih perbedaan langkah atau analisanya ya. Jadi iya ternyata di sini ada paku nih, banyak paku nih. Kemungkinan ada orang yang menyebarkan paku di sini, seperti itu. Nah sehingga kawan-kawan tentu langkahnya akan berbeda nih. Mungkin akan lapor dengan aparat keamanan, atau akan mengupload di media sosial ya, bahwasanya banyak sekali ranjau paku di daerah tersebut. Atau misalkan kawan-kawan waktu milih jalan dari rumah ke kantor, ada orang dibangun misalkan, lagi bangun rumah ya, kemudian banyak paku yang berceceran misalkan. Sehingga langkahnya pun berbeda. Pasti akan meminta kepada yang punya rumah untuk bisa membersihkan area mereka bekerja, jangan sampai ada paku yang berserakan jalan sehingga bisa mengganggu pengguna jalan, seperti itu. Nah dari case ini kita udah bisa lihat ya gambarannya. Ternyata masalah itu bisa selesai ketika kita mencari solusinya dan kita menentukan KPI-nya. Saya pengen agar masalah tambal ban ini nggak terulang kembali, sehingga saya harus melakukan langkah ini. Misalkan tadi dugaannya karena ada ranjau ban, saya akan lapor nih ke aparat keamanan bahwa ada ranjau ban di sini. Atau misalkan karena tukang yang berserakan, ada tukang lagi bangun rumah dan pakunya berserakan di mana-mana, saya akan bilang ke yang punya rumah. Atau mungkin ketika kita lihat di jalan nggak ada paku kok gitu kan, nggak ada paku di sini, bersih semua kok. Nah mungkin saja bisa dari ban pelek kita ya, pelek kita sudah rusak misalkan karena udah lama ada bagian yang mengikis ban dalam kita misalkan. Atau misalkan kalau banyak ban cubles, mungkin posisinya nggak pas nih, sehingga sering kempes ya. Jadi misalkan mungkin pentilnya kurang rapat, atau mungkin ada bocor halus yang
yang mungkin kita nggak tahu ya gitu. Jadi bocor halus tapi ternyata ada bagian yang penyebab bocornya kita ambil tadi, misalnya pelek rusak. Nah, sehingga ketika kita bisa menyelesaikan, oh ini peleknya ternyata rusak, harus diganti, harus dibersihkan, akan beda lagi langkahnya seperti itu. Nah, sehingga kawan-kawan ketika ada masalah, coba cari berbagai macam alternatif solusi dan cari juga akar masalahnya apa, seperti itu, sehingga kita bisa segera mengklirkan atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oke? Jangan berpikir terlalu simpel, tapi juga jangan berpikir terlalu rumit, seperti itu. Selesaikan masalah sesuai dengan proporsinya, sehingga masalah tersebut tidak akan mengganggu aktivitas kita, bahkan akan meningkatkan daripada kemampuan kita, analisa kita dalam kita menilik sebuah masalah dan mencari solusi yang terbaik dari masalah yang ada, seperti itu. Oke kan kawan, demikian sharing kita kali ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Semoga masalah yang kawan-kawan hadapi bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada permasalahan yang lain, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.